Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Dan kalau kita bisa datang di rumah Tuhan ini, semua ini bukti kalau Tuhan pelihara kita. Katakan amin. Tuhan itu baik dan untuk seterusnya Dia akan melakukan kebaikan pada kita. Sebab itu 20 menit ke depan kita fokus untuk memberikan pujian, syukur, penyembahan untuk menyatakan Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Sebab itu kami memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau memberi kesempatan kami untuk beribadah. Cinta kepada rumah-Mu menghanguskan kami. Pemazmur mengatakan demikian. Biarlah itu juga passion itu ada pada kami. Cinta kepada bait-Mu. Sehingga membawa kami di tengah kesulitan yang melanda negeri. Kami tetap datang beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami memulainya dalam Kristus Yesus Tuhan. Siap memuji menyembah, katakan amin. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru,
kepadamu Yesus, menyanjung tinggi namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami berseru, Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Dan ketika Engkau menjawab, Engkau memberi jawaban lebih dari yang kami duga, lebih dari yang kami pikirkan, bahkan yang tidak pernah kami lihat, kami dengar timbul dari hati kami. Ketika kami berserah, Engkau nyatakan itu kepada kami. Kami berserah kepadamu Yesus, sebab Engkau baik. Mari katakan saudara, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dari hatimu katakan berserah, ku berserah. Mari lambaikan tanganmu saudara, tunjukkan kesungguhanmu. Seluruh hidupku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bisa lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Iralama syiaramara. Syiaramara, syiaramara. Iralama syidaralawara, syidaralawara. Kami berserah, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang memedulikan hidup kami. Kami berserah karena kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kuasa dan sangat mengasihi kami. Kami percaya lebih daripada apa yang dapat kami minta, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan, Engkau sanggup menyediakan jauh lebih besar apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Engkau sediakan ya Tuhan.
Untuk itu kami mau menyatakan melalui pujian ini dengan iman. Kami percaya. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kami percaya ya Tuhan, haleluya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Bisa kita berdiri bersama-sama bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan kami ya Tuhan. Engkaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Yesus, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari dengan lebih kuat lagi katakan bersyukur. Bersyukur padamu Yesus, Yesus yang mengasihiku. Haleluya. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup, kau jadikan hidup ini, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang disanjung tinggi di bait-Mu ini. Engkaulah yang diutamakan, Engkaulah yang dipuji. Engkaulah ya Tuhan satu-satunya penyelamat penolong kami yang ajaib. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami sore ini. Saudara, baru tadi saya membaca keadaan negeri yang tambah terpuruk. Ada satu maskapai penerbangan di Indonesia yang hari ini 3.000 karyawannya dipecat. Mereka bertangis-tangisan satu dengan yang lain. Kehidupan yang sebelumnya sudah seperti mapan, tetapi kena pandemi ini kayak terguncang, bahkan terhempas keluar. 3.000 orang alami PHK hari ini.
Bagaimana dengan kita? Ketika kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, lalu kita bertanya, dari manakah datang pertolongan kami ya Tuhan? Dan Bible menyebutkan pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia penjaga yang tidak pernah tertidur. Dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia sanggup menopang, dia sanggup menolong. Mari naikkan dengan segenap hati, katakan, Kau penyelamatku. Kau penyelamatku. Akui saudara, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Menyebut nama itu, kami berseru namamu Yesus. Inilah pengakuan kami yang Kau ucapkan, Kau dapatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari serukan nama itu, katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari bersorak bagi Dia, lebih meriah bagi Yesus. Segala hormat pujian bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini yang kami dengar memberikan kekuatan, memberikan pemahaman bahwa kami dicintai Tuhan dan Tuhan memberikan kami kreativitas untuk kami melakukan semua rencana dan kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah berkat anugerah-Mu menyertai kami, melimpah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang creativity. Di bulan ini kita belajar tentang kreativitas. Creativity dari kata to create an activity. Mempunyai satu arti yaitu daya cipta. Yahweh Elohim itu pencipta
Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu mempunyai pengertian dia adalah the powerful God, Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, kuasanya dahsyat. Dia juga disebut sebagai the creator God, Tuhan yang mencipta. Yahweh Elohim menciptakan kita menurut citranya, menurut rupanya, menurut gambar dirinya. Semua yang ada di dalam dirinya telah diberikan kepada kita. Dia memberikan kasihnya, kebaikannya, dia memberikan juga pertolongannya, keselamatan, anugerahnya, termasuk di dalamnya adalah dia memberikan kreativitas. Yahweh Elohim telah menciptakan kita dengan 3D. Yang pertama adalah desain. Desain rancangan Tuhan ketika dia menciptakan kita, dia tidak menggunakan satu pola, satu patron yang lain, tetapi dia menggunakan sebuah desain, sebuah rancangan, sebuah blueprint, sebuah pola, yaitu citra dan rupanya, gambarnya dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita dengan destiny. Orang berkata takdir. Tetapi kita melihat ada sebuah tujuan ketika Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk apa? Untuk kita mencerminkan Dia, Tuhan yang baik. Yang ketiga, Tuhan menciptakan kita dengan dignity. Dignity mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah kemuliaan dan yang kedua adalah martabat. Di dalam Dia kita adalah ciptaan yang baru, kita memiliki kemuliaan Tuhan dan kita tidak lagi menggunakan martabat sebagai manusia jasmani yang berdosa, tetapi kita menggunakan martabat Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Di dunia ada sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang menciptakan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Mereka yang menciptakan itu kemudian mendapatkan hadiah Nobel. Nobel itu mempunyai arti mulia. Banyak pencipta di dunia ini, mereka menciptakan radio, mereka menciptakan pesawat terbang, mereka menciptakan banyak hal di dunia ini yang bermanfaat. Sehingga kita bisa menikmatinya pada zaman ini. Dan itu diciptakan menurut kreativitas dari Elohim sendiri. Nah sekarang kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Bible tentang kreativitas. Amsal pasal yang ke-20 ayat 12, telinga yang dapat mendengar dan mata yang dapat melihat, Yahweh yang telah membuat kedua-duanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, two of the things that Yahweh has created. Dia menciptakan ini for us. Apa itu? Our ears to hear things and eyes to see things. Jadi telinga dan mata ini diciptakan oleh Tuhan. Nah ini berkaitan dengan kreativitas. Di dalam Bible ada dua tokoh yang menerima tugas untuk membuat sesuatu dari Elohim. Mereka menerima sebuah tugas untuk menciptakan, membuat sesuatu yang mereka tidak pernah buat sebelumnya. Yang pertama adalah Nuh. Nuh ini mempunyai arti rest, istirahat atau penghiburan. Nuh ini mendapatkan anugerah dari Elohim. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8, namun Nuh mendapatkan anugerah di mata Yahweh. Nuh ini seorang penyembah. Banyak orang-orang di sana melakukan banyak kejahatan. Tetapi Nuh yang mendapatkan anugerah sehingga dia didorong oleh anugerah itu untuk menyembah Tuhan. Tidak melakukan kejahatan seperti orang pada umumnya. Dan Nuh ini mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membuat bahtera. Nuh tidak pernah tahu seperti apa itu bahtera. Nuh tidak pernah mempunyai sebuah bayangan bagaimana nanti bahtera itu dibuat. Nanti seperti apa, dia tidak pernah membuat itu sebelumnya. Tetapi Nuh mendengar. Nuh listen, dia mendengar dari Tuhan. Kata listen itu mempunyai pengertian obey, taat. Ketika dia mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, tanggung jawab tugas untuk dia membuat bahtera, dia cuma dengar apa yang dikatakan Tuhan dan dia melakukannya. Dia taat melakukannya, dia obey melakukannya. Nah kreativitas adalah melihat apa yang dilihat oleh orang lain dan dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Banyak orang-orang pada zamannya melakukan kejahatan. Tetapi Nuh di dalam anugerah Tuhan dia melakukan kehendak Tuhan. Dia melakukan rencana Tuhan. Membangun bahtera. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir.
Engkau harus membuat kamar-kamar pada Batra itu dan lapislah dengan ter dari dalam dan dari luar. Engkau harus membuat Batra itu dengan panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Engkau harus membuat sebuah jendela pada Batra itu dan engkau harus menyelesaikan sampai sehasta dari atas. Dan engkau harus memasang pintu Batra itu pada lambungnya. Engkau harus membuat Batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 22 berkata, Nuh melakukan semua itu tepat, precisely, seperti yang telah diperintahkan Elohim kepadanya, demikianlah dilakukannya. Creativity takes courage. Kreativitas itu membutuhkan keberanian. Nuh pada waktu itu dia tidak pernah membayangkan seperti apa Batra. Dia mendengarkan perintah Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan sehingga dia mulai membuat Batra itu. Di tengah-tengah keadaan orang-orang yang jahat yang melakukan banyak kegiatan yang lain yang sifatnya negatif, tidak berguna, tetapi Nuh melakukan sesuatu yang sangat-sangat berguna. Sehingga dia bersama dengan keluarganya, bahkan binatang yang diperintahkan oleh Yahweh untuk dibawa masuk ke dalam Batra itu, akhirnya diselamatkan. Nuh mendengar dan Nuh taat, dibutuhkan sebuah keberanian untuk dia melakukannya. Nuh diolok-olok. Untuk apa Batra? Apa yang kamu lakukan dengan Batra itu? Nuh berkata tentang akan ada air bah, tetapi orang-orang berkata tidak mungkin terjadi air bah. Untuk apa kamu membuat Batra itu? Nuh diolok-olok tetapi dia tetap lebih mendengar, lebih taat kepada suara Yahweh Elohim dan dia membuat Batra itu. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, Nuh ini pemberita kebenaran. Dia sampaikan, dia ceritakan bahwa akan terjadi sebuah air bah yang akan menggenangi seluruh bumi. Dia sampaikan kebenaran supaya mereka bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Ukuran Batra yang dibangun, yang dibuat oleh Nuh akhirnya sekarang menjadi sebuah ukuran standar di dalam pembuatan kapal. Sebelumnya Nuh tidak tahu bagaimana membuatnya, tetapi kreativitas dari Tuhan, daya cipta dari Tuhan. Nuh mendengarkan firman itu dan dia mulai membuatnya seperti apa yang Tuhan perintahkan dan itu menyelamatkan dia bersama dengan keluarganya. Tokoh yang kedua di dalam Bible adalah Musa. Musa mendapatkan anugerah dari Elohim. Musa meminta agar hadirat Tuhan menyertai dia di padang gurun. Di dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 16, dia berkata kepadanya, jika bukan hadiratmu yang menyertai kami, jangan engkau biarkan kami pergi dari sini. Dan dengan apakah hal ini dapat diketahui bahwa aku telah beroleh kemurahan di matamu, aku dan umatmu. Jika bukan karena engkau berjalan bersama dengan kami, maka kami dan umatmu dapat dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Anugerah itu yang membedakan Musa bersama dengan umat Israel ketika ada di padang gurun. Musa ini berhadapan muka dengan Tuhan. Dia dipenuhi dengan tanda keajaiban ketika berhadapan dengan Firaun. Musa pun melakukan banyak perbuatan hebat dan tanda-tanda yang dahsyat di hadapan orang-orang Israel. Dan sama seperti Nuh, Tuhan perintahkan Musa untuk membuat tabernakel. Kalau Nuh, Tuhan perintahkan untuk membuat Batra, sekarang Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel. Dalam Ibrani 8 ayat yang kelima berkata, yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti Musa ketika hendak mendirikan tabernakel. Ia diberi perintah, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ketika Musa mendapatkan perintah dari Tuhan, Musa masuk ke dalam awan, dia berada di atas gunung 40 hari, 40 malam, dia melihat contoh pola apa yang Tuhan ingin supaya Musa buat. Tabernakel seperti apa yang Tuhan inginkan untuk Musa buat, Musa ciptakan. Musa memperhatikan, melihat pola seperti apa yang Tuhan tunjukkan.
Haruslah engkau mendirikan tabernakel itu sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Kita melihat Nuh tadi mendengar dan Musa melihat. Mata dan telinga ini berkaitan dengan iman. Creativity is the art of impossible. Banyak hal yang bisa dikerjakan, diciptakan ketika sesuatu itu menjadi sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tetapi karena ada Tuhan di situ, karena ada anugerah Tuhan di situ, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Orang yang punya iman, maka dia punya kreativitas. Yang setuju katakan amin. Mata dan telinga itu penting. Mata dan telinga itu berkaitan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ada pendengaran sehingga bisa taat. Filipi 1 ayat 27 berkata, oleh iman yang timbul dari Injil. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tanpa firman kita nggak bisa taat. Nggak bisa melakukan seperti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Precisely, tepat, sesuai. Tanpa iman kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tanpa iman kita tidak bisa melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Iman bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita dengar. Kita mendengarkan firman, kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kemudian timbul iman. Kita mendengarkan good news, kita timbul iman. Ada iman sehingga kita berada di dalam rencana kehendak Tuhan dan kita melakukannya dengan tepat. Iman yang kedua berkaitan dengan penglihatan apa yang kita lihat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Apa yang dilakukan Musa adalah dia melihat sebuah pola, sebuah blueprint, sebuah contoh untuk dia kerjakan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan bagian kita di dalam anugerah adalah iman itu, anugerah mendorong kita, menolong kita sehingga kita terus memandang kepada Yesus. Dia pencipta iman dan dia penyempurna iman kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Melihat sesuatu yang belum terlihat, itu adalah iman. Dan itu adalah kreativitas dari Tuhan. Muncul iman, muncul ide, muncul gagasan. Sehingga kita bisa melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Nuh bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Sehingga dia bisa membuat bahtera. Dari apa yang tidak ada, dari apa yang tidak terlihat, menjadi terlihat. Musa, dia melihat seperti contoh yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Sehingga dia memperhatikan itu, dia menangkap seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia menciptakan tabernakel dari yang tidak ada menjadi ada. Musa melakukannya dengan sangat detail karena dia melihat dengan kacamata iman di dalam anugerah Tuhan. Melalui pendengaran, melalui penglihatan, Elohim ingin menunjukkan kepada kita ada kreativitas, ada daya cipta di dalam diri kita. Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 24 Yesus berkata, milikilah iman Elohim. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepada gunung ini terangkat, tercampak ke laut. Dan hatinya tidak bimbang, melainkan percaya bahwa apa yang dia katakan itu terjadi. Maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka itu akan terjadi kepadamu. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, dari kabar baik, dari anugerah, muncul iman, muncul kreativitas, muncul daya cipta. Apa yang kita lihat bersama dengan Tuhan, kita perhatikan itu, kita memandang Yesus, muncul iman, muncul kreativitas, dan Tuhan menyempurnakannya. Ayat yang terakhir berkata di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 12 dan ayat yang ke-20. Ini menjadi sebuah doa dari Paulus.
Di dalam Dia kita memiliki keberanian dan jalan masuk, akses dengan keyakinan oleh imannya. Kita bisa mendapatkan sebuah akses, mujizat, kreativitas, pemulihan, keajaiban karena kita masuk di dalam imannya. Kita sudah ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita mempunyai akses di dalam kreativitas. Ayat yang ke-20 Paulus berkata, bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa itu adalah kuasa kreativitas. Kuasa keajaiban yang kreatif. Kuasa mujizat yang kreatif. Di dalam diri kita ada 500 sampai 700 kemampuan potensi. Dan Tuhan memfasilitasi kita dengan apa? Dengan firman, dengan Roh Kudus. Sehingga muncul kreativitas di dalam diri kita. Ayat yang terakhir seperti yang menjadi deklarasi dari seorang yang bernama Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19-20. Sebab aku karena hukum Taurat aku telah mati supaya aku hidup bagi Elohim. Aku telah disalibkan bersama Kristus namun aku hidup tetapi bukan lagi aku melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Di dalam diri saudara dan saya ada firman, di dalam diri kita ada iman, di dalam diri kita ada kuasa kreativitas, ada daya cipta yang dari Tuhan. Kita ada di dalam Kristus, kita hidup untuk Dia, untuk Elohim. Dan kita hidup dengan imannya Dia. Tidak ada yang mustahil ketika kita percaya. Kita punya akses di dalam kreativitas. Kita ada di dalam Kristus. Yesus berkata, kamu bisa minta melakukan apapun di dalam namaku. Supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Jadi berkat buat kami. Kami bersyukur Engkau mendesain kami dengan rancangan yang paling hebat. Engkau memberikan destiny tujuan kepada kami. Bahwa kami adalah sasaran target dari kasih-Mu, dari keselamatan-Mu. Kami bersyukur kami punya dignity di dalam Tuhan. Ketika kami percaya bukan kami lagi, tetapi Engkau yang bekerja, Engkau yang hidup. Engkau yang memberikan kemampuan di dalam diri kami. Sehingga kami hidup bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami hidup dengan martabat Tuhan. Kami hidup dan kami diubahkan, mencerminkan gambar Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Engkau menciptakan kami dahsyat. Ketika di dalam perut kami dahsyat, ketika keluar dari kandungan ibu kami, hidup kami dahsyat. Dan kami percaya kami punya masa depan yang dahsyat. Karena Elohim Creator, the powerful God, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan dengan dahsyat itu. Engkau Elohim yang menyertai kehidupan kami. Engkau memfasilitasi kami dengan firman. Engkau memfasilitasi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami seperti Nuh dan seperti Musa. Melakukan tepat seperti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Demikianlah hidup kami. Oleh anugerah-Mu kami melakukan kehendak-Mu. Dan Engkau dipermuliakan. Berkat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya,
Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Mari angkat tangan, katakan, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku, dan ku percaya, kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Ku percaya janji-Mu Tuhan, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku, kesembuhan ada bagi, pemulihan ada bagi, pertolongan ada bagiku karena-Mu. Katakan dengan keras, Yesus di pihakku. Mari anugerahkan Dia dengan sorak-sorai. Katakan haleluya, 1, 2, 3. Lagi, paling keras. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Segala yang baik, segala kreativitas, segala anugerah, kasih, pertolongan, keselamatan turun di dalam kehidupanmu dari Bapa Yahweh yang baik. Di dalam anugerah, kasih, cinta, Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Engkau dilindungi, engkau disertai, engkau diselamatkan, engkau diberkati hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya doa ini dijawab, sama-sama kita katakan amin.
Yeshua HaMashiach, bless you. Turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna buat setiap kami. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya dilindungi,
Kami percaya diberkati, dicukupi, dan diberikan kesehatan. Berdoa buat setiap keluarga dibuat Tuhan bahagia, dibuat Tuhan makmur dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang kekurangan Engkau sudah mencukupi. Apapun kebutuhan kami dicukupi di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sampai hari ini berlangsung. Engkau Bapa yang tidak berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Akan setiap pencobaan tidak melebihi kekuatan kami. Ada jalan keluar, ada kemenangan. Dan kami percaya Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan, Kau pasti lanjutkan sampai Kau datang kedua kali. Kami percaya, kami biji mata Tuhan Yesus tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Immanuel, Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.